pemerintah akan memperlakukan kebijakan biodiesel 50 atau campuran minyak kelapa sawit sebesar 50% terhadap solar mulai 1 Juli 2026. Langkah ini sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi. Indonesia baru saja mengambil keputusan yang dampaknya tidak hanya terasa di dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengguncang pasar global. Ini bukan sekadar kebijakan energi, ini adalah langkah strategis yang mampu mengubah arah harga minyak, harga pangan, bahkan stabilitas ekonomi dunia. Dan yang paling menarik, banyak negara mungkin belum sepenuhnya siap menghadapi dampaknya. Untuk memahami besarnya efek ini, kita mulai dari satu fakta penting. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, bukan nomor 2, bukan nomor 3, melainkan nomor 1. Dengan kontribusi hampir 60% produksi global, dunia bergantung pada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit, mulai dari kebutuhan dapur seperti minyak goreng, hingga industri besar seperti kosmetik dan energi. Bayangkan, jika pemasok utama dunia tiba-tiba memutuskan menggunakan lebih banyak produksinya sendiri. Apa yang akan terjadi pada pasokan global? Semua ini tidak terjadi tiba-tiba, ada pemicu besar di balik keputusan ini, yaitu konflik geopolitik global yang meningkat tajam pada awal tahun 2026, ketegangan di Timur Tengah mengganggu Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia. Akibatnya, harga minyak mentah melonjak menembus $100 per barel. Lonjakan ini berdampak langsung pada negara pengimpor energi, termasuk Indonesia yang mengimpor hampir 1 juta barel minyak mentah setiap hari. Biaya impor energi bisa mencapai 500 triliun rupiah per tahun. Ketika harga dunia melonjak, beban tersebut bisa meningkat 2 kali lipat dalam waktu singkat. Dalam situasi ini, Indonesia beralih ke satu keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain dalam skala yang sama, yaitu minyak sawit. Pada 30 Maret tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia akan melangkah menuju kebijakan B50 dalam sebuah forum bisnis internasional di Jepang. B50 berarti setiap liter bahan bakar diesel terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% diesel fosil. Ini adalah peningkatan signifikan. Kebutuhan minyak sawit domestik diperkirakan meningkat dari 12,6 juta ton menjadi 15 juta ton per tahun. Tambahan permintaan ini sangat besar. Ketika produksi dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri, pasokan ekspor berkurang. Secara otomatis, hukum ekonomi berlaku, harga global akan naik. India, importir minyak nabati terbesar, mulai menahan pembelian. Mereka menunggu perkembangan harga sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Kenaikan harga minyak sawit mendorong harga minyak kedelai, bunga matahari, dan rapeseed ikut naik karena pembeli mencari alternatif yang lebih terjangkau. Pada akhirnya, dampak ini sampai ke konsumen. Harga bahan makanan naik, biaya produksi meningkat, dan tekanan inflasi semakin terasa secara global. Malaysia, produsen terbesar kedua, berada dalam posisi unik. Mereka memiliki peluang mengisi kekosongan ekspor Indonesia. Namun kapasitas mereka memiliki batas. Produksi sawit tidak bisa ditingkatkan instan. Pohon butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Malaysia tidak bisa menggantikan peran Indonesia sepenuhnya dalam waktu dekat. Ketidakpastian mengenai kebijakan B50 menciptakan volatilitas tinggi. Menariknya, Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar dalam merealisasikannya secara penuh. Dibutuhkan 16 juta ton minyak sawit mentah untuk B50. Selain itu, kapasitas industri biodiesel harus beroperasi pada level efisiensi maksimal. Bahkan tanpa implementasi penuh, pengumuman kebijakan ini sudah cukup mengguncang pasar. Di ekonomi modern, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas. Cerita ini belum berhenti. Ada wacana ambisius B60. Jika terwujud, dunia menghadapi tantangan lebih besar, termasuk potensi krisis pangan global. Indonesia kini menjadi pemain strategis geopolitik energi dan pangan. Keputusan di Jakarta berdampak langsung ke New Delhi, Beijing, hingga Eropa. Dunia harus melihat Indonesia bukan hanya sebagai pemasok komoditas, tetapi sebagai penentu arah kebijakan ekonomi internasional masa depan. Pertanyaannya bukan lagi apakah B50 berhasil, tapi apakah dunia siap menghadapi konsekuensinya? Kita sedang menyaksikan momen penting sejarah ekonomi global. B50 bukan sekadar angka atau persentase. Bahan bakar ini adalah simbol perubahan kekuatan, strategi, dan masa depan. Dunia akan terus memperhatikan langkah Indonesia.